Dunia ini mungkin tampak seperti kekacauan besar, penuh dengan kebisingan dan kesibukan yang tak henti-hentinya. Setiap hari, kita menghadapi tantangan dan ketidakpastian, mulai dari kemacetan lalu lintas hingga tekanan pekerjaan yang tinggi. Mudah untuk merasa kewalahan oleh tekanan dan tanggung jawab. Tapi bahkan di dunia yang serba cepat ini, kita dapat menemukan kedamaian batin. Stoicisme, filosofi kuno ini masih menawarkan kebijaksanaan dan panduan untuk menemukan keseimbangan batin hingga saat ini. Stoicisme memberi kita alat untuk menghadapi pasang surut kehidupan dengan lebih kuat dan tenang. Stoicisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada pengendalian pikiran dan emosi kita. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Orang-orang Stoa percaya bahwa kita memiliki kekuatan lebih besar atas pikiran dan reaksi kita daripada yang kita sadari. Dan ini adalah kunci menuju kebahagiaan. Kesadaran inilah yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih tenang dan penuh. Kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita dan kepuasan. Bergabunglah dengan kami untuk menjelajahi kekuatan Stoicisme dan mempelajari ajaran-ajarannya yang mendalam. Temukan bagaimana Stoicisme dapat membantu Anda menemukan kedamaian di dunia yang kacau, dan bagaimana Anda dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan harmonis. Stoicisme, filosofi kuno ini, menyimpan kebijaksanaan abadi. Stoicisme menekankan pentingnya kebajikan, akal budi, dan hidup selaras dengan alam. Salah satu ajaran utama Stoicisme adalah bahwa kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal. Yang dapat kita kendalikan adalah reaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa ini. Bayangkan sebuah batu yang berdiri kokoh di tengah sungai yang deras. Batu itu tidak dapat menghentikan aliran sungai. Namun, batu itu tetap tegak, kokoh di tengah cobaan. Stoicisme mendorong kita untuk menjadi seperti batu ini. Sesulit apapun kehidupan ini, kita dapat mempertahankan kedamaian dan keseimbangan batin kita. Pengendalian ini dimulai dengan memahami pikiran dan emosi kita sendiri. Jika kita belajar untuk mengamati reaksi kita tanpa menghakimi, kita mendapatkan pilihan. Inilah inti dari latihan Stoa. Berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, dan itu adalah diri kita sendiri. Perlindungan yang ditawarkan Stoicisme bukanlah sihir. Bukan berarti kita mengabaikan masalah. Artinya, kita membangun kekuatan batin. Kekuatan yang memungkinkan kita untuk menghadapi kesulitan dengan berani dan tabah. Kekuatan batin ini dibangun melalui latihan dan introspeksi yang berkelanjutan. Sama seperti kita melatih otot-otot kita, kita juga harus melatih pikiran dan emosi kita. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita tidak akan hancur. Orang-orang Stoa mengembangkan teknik-teknik praktis untuk membangun perisai batin ini. Latihan-latihan ini membantu menenangkan pikiran dan menjaga kedamaian jiwa kita. Latihan-latihan ini juga membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional. Jika kita mengintegrasikan latihan-latihan ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kita mulai membangun kekuatan batin kita sendiri. Meditasi adalah dasar dari latihan Stoa. Ini adalah alat yang ampuh untuk menenangkan pikiran dan mengembangkan kesadaran diri. Kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan informasi dan rangsangan. Meditasi memberi kita kesempatan untuk mundur dari kebisingan ini dan menemukan ketenangan. Temukan tempat yang tenang, tutup mata Anda, dan fokus pada napas Anda. Saat Anda menarik napas, rasakan udara segar memenuhi paru-paru Anda. Saat Anda mengembuskan napas, lepaskan ketegangan dan kekhawatiran. Wajar jika pikiran Anda mengembara. Amati mereka tanpa menghakimi, dan kembalikan fokus Anda pada napas Anda. Dengan meditasi yang teratur, kita menenangkan pikiran kita dan menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi kita. Kita belajar untuk menjaga jarak dari pikiran dan emosi kita. Menjaga jarak ini sangat penting untuk menjaga kedamaian batin. Meditasi memberikan perlindungan bagi pikiran kita. Menulis jurnal adalah alat yang ampuh untuk introspeksi dan pengembangan. Ini adalah ruang kita dapat memproses pengalaman kita, mengeksplorasi pikiran kita, dan mengekspresikan emosi kita dengan lebih jelas. Orang-orang Stoa percaya bahwa kekuatan introspeksi mengarah pada kehidupan yang lebih etis. Luangkan waktu setiap hari untuk menuliskan pikiran dan perasaan Anda. Menulislah dengan bebas, tanpa sensor. Biarkan pikiran Anda mengalir. Renungkan hari Anda, interaksi Anda dengan orang lain, dan reaksi Anda. Tantangan apa yang Anda hadapi?
Bagaimana Anda bereaksi? Apa yang Anda pelajari dari pengalaman ini? Melalui menulis jurnal, kita mulai mengenali pola dalam pikiran dan perilaku kita. Kita lebih memahami kekuatan dan kelemahan kita. Kesadaran diri ini adalah dasar dari pengembangan pribadi dan kekuatan batin. Pernapasan sadar. Kembali ke saat ini. Latihan sederhana namun ampuh ini dapat mengubah keadaan emosi kita. Pernapasan adalah alat yang efektif untuk mengatur emosi dan menenangkan sistem saraf. Meluangkan waktu untuk bernapas secara sadar dan dalam dapat memberikan dampak positif yang besar bagi kesehatan mental dan fisik kita. Ketika kita stres atau kewalahan, napas kita menjadi pendek dan cepat. Ini dapat memperburuk respons stres dan meningkatkan kecemasan, memperlambat dan memperdalam pernapasan secara sadar, memberi sinyal kepada tubuh bahwa kita aman, dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang mendorong relaksasi. Mari luangkan waktu beberapa menit sepanjang hari untuk fokus pada pernapasan kita. Bahkan beberapa menit dapat membuat perbedaan yang signifikan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung kita. Biarkan udara memenuhi paru-paru kita. Rasakan oksigen segar mengalir ke tubuh kita, memperluas dada kita. Tahan napas sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut kita. Biarkan udara keluar dengan lancar, lepaskan semua ketegangan. Saat bernapas, perhatikan bagaimana perut kita mengembang dan mengempis. Sensasi fisik ini meningkatkan efek menenangkan dari pernapasan. Latihan sederhana ini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, baik di tempat kerja, di rumah, atau dalam perjalanan. Kita selalu dapat menemukan waktu sejenak untuk bernapas dalam-dalam. Pernapasan dalam membantu kita untuk hadir pada saat ini. Dengan berfokus pada napas, kita melepaskan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Pernapasan dalam membantu kita menemukan ketenangan. Dengan latihan teratur, kita mengembangkan kondisi pikiran yang tenang dan jernih. Dengan melatih pernapasan sadar secara teratur, kita meningkatkan ketahanan emosional kita. Ini memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari dengan tenang dan jernih. Kekuatan kedamaian batin, lepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Salah satu konsep terpenting dalam stoicisme adalah apatheia. Ini bukan berarti kita harus menjadi acuh tak acuh atau tidak berperasaan. Artinya, kita mengakui kendali kita yang terbatas atas peristiwa eksternal. Kita yang memutuskan apakah kita membiarkan hal-hal ini mengganggu kita. Filsuf Stoa terkenal, Seneca, menulis, kita harus menginginkan apa yang ditakdirkan untuk kita, tetapi kita harus menerima apa yang diberikan kepada kita. Kekuatan sejati terletak pada menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Mari kita fokuskan energi kita pada apa yang dapat kita pengaruhi. Ketika kita melepaskan apa yang tidak dapat kita kendalikan, kita membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu. Ini memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Jalan Stoa, perjalanan menuju kedamaian batin. Jalan ini mengundang kita untuk melihat jauh ke dalam diri kita dan menemukan ketenangan abadi. Jalan Stoa bukanlah tentang melarikan diri dari rasa sakit, juga bukan tentang mengejar kesenangan. Ini tentang menerima kenyataan inen gedero, tanpa penghakiman atau penolakan. Ini adalah tentang menjalani hidup yang dipandu oleh kebajikan, akal budi, dan ketabahan. Dengan mengembangkan kualitas-kualitas ini, kita memperkuat jiwa kita dan menghadapi kesulitan dengan ketabahan yang tak tergoyahkan. Ini tentang menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Bahkan di saat-saat tersulit sekalipun, kedamaian selalu dapat dicapai jika kita tahu di mana mencarinya. Melalui latihan-latihan seperti meditasi, menulis jurnal, dan pernapasan sadar, kita mengembangkan kekuatan batin dan memperkuat pikiran serta jiwa kita. Kita mengembangkan ketahanan yang kita butuhkan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan hidup dengan anggun dan tenang. Setiap tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan diri. Ingatlah kata-kata Kaisar Romawi dan filsuf Stoa, Marcus Aurelius. Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran Anda, tetapi Anda tidak memiliki kendali atas peristiwa eksternal. Pahamilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati kita terletak pada kendali kita atas pikiran dan reaksi kita. Rangkulah kebijaksanaan orang-orang Stoa. Bacalah karya-karya mereka dan dapatkan inspirasi dari ajaran-ajaran abadi mereka. Mulailah perjalanan menuju kehidupan yang lebih tenang dan memuaskan. Setiap langkah di jalan ini membawa kita lebih dekat untuk memahami diri kita sendiri
dan dunia di sekitar kita dengan lebih dalam. Jalan Stoa adalah jalan penemuan dan pengembangan pribadi. Ini menantang kita untuk menjelajahi dan melampaui batasan kita. Ini adalah jalan yang membutuhkan komitmen, latihan, dan kemauan untuk mempertanyakan keyakinan kita. Tetapi setiap upaya membawa kita lebih dekat ke kedamaian batin, dan hadiahnya tak ternilai harganya. Di ujung jalan, menanti kita kehidupan yang dipenuhi dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan kepuasan sejati. Perjalanan Stoa Anda dimulai sekarang. Mulailah dengan memilih satu latihan Stoa yang ingin Anda masukkan ke dalam rutinitas harian Anda. Baik itu meditasi, menulis jurnal, atau pernapasan sadar. Dan berkomitmenlah untuk berlatih secara teratur, luangkan waktu untuk diri sendiri. Saat Anda maju di jalan Stoa Anda dapat menjelajahi ajaran dan teknik Stoa lainnya. Ada banyak buku, esai, podcast, dan sumber daya lain yang tersedia untuk membantu Anda di sepanjang jalan. Terhubunglah dengan orang lain yang juga tertarik dengan stoicisme. Bagikan pengalaman Anda, saling mendukung, dan tumbuh bersama. Kekuatan batin bukanlah tujuan, tetapi perjalanan penemuan diri. Mulailah membangun ketahanan batin Anda hari ini. Rangkulah kekuatan stoicisme dan ubah hidup Anda. Saat Anda terus jalan Stoa, ingat, jalan menuju ke batin adalah pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Praktik-praktik Stoa kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan diri kita yang lebih kuat dan tangguh. Perjalanan Stoa Anda dimulai di sini, dan saat ini, mulailah dengan memilih satu praktik Stoa yang ingin Anda masukkan ke dalam hidup Anda. Baik itu meditasi, menulis jurnal, pernapasan sadar. Luangkan waktu secara teratur dan berikan ruang untuk diri sendiri. Saat Anda maju di jalan Stoa Anda dapat menemukan ajaran dan teknik Stoa lainnya. Ada banyak buku, esai, podcast, dan sumber daya lain yang tersedia untuk membantu Anda di sepanjang jalan. Terhubunglah dengan orang lain yang juga tertarik dengan stoicisme. Bagikan pengalaman Anda, saling mendukung, dan tumbuh bersama. Kedamaian batin bukanlah tujuan, tetapi perjalanan penemuan diri. Mulailah membangun ketahanan batin Anda hari ini juga. Rangkullah kekuatan stoicisme dan ubah hidup Anda.